Baik, ketemu lagi dengan Bang Bey. Kali ini saya mau komparasi original paste wax dan silicone glass. Kedua LSP yang tergolong jadul, mungkin sudah ada lebih dari 30 tahun yang lalu. Hanya bedanya kalau kit itu sekarang banyak melakukan improve formula ya. Perbedaannya bisa dilihat dari kemasan atau kala yang berubah-ubah. Untuk beberapa tahun terakhir sih kit biasanya hanya ganti tutup kalengnya saja ya, untuk penanda improve formulanya. Biasanya ada sedikit perubahan, misal makin lebih mudah, lebih durable. Untuk kit kuning ini makin jauh berkurang daya abrasifnya seperti dibandingkan kit original mungkin 5 tahun yang lalu. Kit kuning original ini sekarang lebih mirip cleaner wax atau wax dengan kemampuan polish, mirip-mirip glass. Daya abrasif kit kuning ini juga hampir tidak ada, lebih ke arah glass, hanya mengandalkan filler atau oil untuk menyembunyikan atau masking swirl-swirlnya. Cairannya seperti oil liquid yang kental dengan butiran yang sangat halus yang berfungsi sebagai abrasifnya. Sekarang kita bahas silicone glass. Produk ini telah lama hadir di sini juga. Dulu terkenal dengan monster filler karena mempunyai kemampuan masking swirl yang cukup baik. Sekarang sih menjadi tidak spesial karena dengan semakin banyaknya LSP yang mempunyai kemampuan yang sama. Bisa dikatakan sekarang keduanya jadi hampir mirip, hanya mungkin kit original ini sedikit lebih abrasif walaupun tidak signifikan. Silicone glass ini cairannya lembut tanpa butiran abrasif, jadi bisa dipastikan hampir tidak ada daya cutnya seperti kit GP cleaner wax. Saya nggak tahu ini ada improve formulanya, hanya saja dari dulu penampilan kemasan botolnya sama saja, looknya juga sama saja, mirip-mirip seperti silen-silen keluaran lama, cold, emotionless, mungkin mirip-mirip turtle wax, ice wax versi pertama, hard shell, ataupun karla kuning dan merah. Oke, cukup basa-basinya, kita mulai saja. Perbandingannya kita mulai dari harga dulu. Tentu kit kuning ini menang telak dengan harga di bawah 30 ribuan ya, banyak di toko online, dibandingkan dengan silicone glass yang sekitar 120 ribuan. Sekarang ke segmen kemasan. Seperti biasa, kit dari dulu suka nggak jelas ya, menyimpan liquid wax di kaleng. Kenapa tidak di botol saja seperti kit metallic wax? Jadi kalau mau pakai sangat merepotkan, harus mencari koin atau obeng untuk membuka kemasannya. Sedangkan silicone glass lebih enak digunakan, tinggal buka tutupnya. Walaupun penampilannya dari dulu tidak berubah ya, gini-gini aja. Mungkin karena lebih mudah digunakan dan sedikit lebih baik, saya pilih silicone glass sebagai pemenangnya. Oke, lanjut ke ronde 3. Pemakaian kit sekarang jauh lebih mudah, tidak terpengaruh cuaca, cukup walaupun tipis-tipis atau tebal tidak ada masalah, gampang di buffing. Hanya saja hati-hati terkena plastik hitam atau trim karena bakal menjadi noda yang susah untuk dihilangkan. Buffing juga tidak ada masalah walaupun ditinggal lama.
Sekarang ke silikon glass, baiknya cukup teteskan 2 atau 3 drop kecil dulu. Usahakan tipis-tipis, ratakan ke body, jangan terlalu tebal karena bakal bikin susah nantinya. Tunggu sekitar 2-3 menit, kemudian baru buffing dengan microfiber. Untuk segmen pemakaian, saya bakal pilih kit kuning karena jauh lebih mudah pemakaiannya. Baik, ketiga ke slickness, bisa dilihat sepertinya keduanya sama-sama slick, berbeda tipis saja, hanya perbedaannya tidak terlalu kentara. Silicon glass menang di ronde ini dengan selisih yang sangat tipis. Oke, lanjut ke gloss. Seperti biasa, saya poles dulu dengan menggunakan medium polish agar kondisi panel stereo tidak ada bekas LSP dari pengujian berikutnya. Tidak lupa saya selalu menggunakan IPA wipe down agar tidak ada bekas oil polishing yang akan mengganggu performa dari LSP yang akan diuji. Terlihat kit kuning unggul di 2 panel dibandingkan silicon glass. Tidak terlalu jauh perbedaan glossnya, tidak akan kelihatan mata karena sangat tipis perbedaannya. Keduanya struggle atau kewalahan kalau digunakan di panel yang sudah high gloss. Dapat dimaklumi karena keduanya bertipe polish, karakternya pun mirip-mirip, lebih ke arah plastik look dengan minim dip. Hanya saja kit kuning lebih baik clarity-nya dibandingkan silicon glass yang cenderung cold look. Di ronde gloss ini kit kuning menang walaupun tipis dibandingkan silicon glass. Lanjut ke efek hidrofobik atau daun talas. Terlihat kit kuning lebih baik dan rapi water beadingnya. Water seatingnya pun kit kuning lebih cepat. Kit kuning kembali memenangi segmen hidrofobik ini. Oke, ke chapter terakhir, kita komparasi durability-nya. Uji ini dilakukan setelah melakukan curing time 4 hari. Setelah 3 hari mobil digunakan untuk berbagai rutinitas melalui berbagai kondisi jalan, dari macet dalam kota dan parkir di tempat parkir tanpa penghalang, sangat panas dalam waktu yang lama. Bisa dilihat hasilnya ya, sepertinya silicon glass lumayan drop durability-nya setelah kepanasan. Apakah silicon glass ini menguap atau bagaimana? Karena uji sebelumnya yang pernah saya lakukan dengan masa curing time 24 jam tapi tanpa mengalami kepanasan, silicon glass ini lumayan bagus, bisa melalui belasan uji dengan baik. Akan tetapi setelah beberapa hari kepanasan, sepertinya silicon glass ini seperti kewalahan menghadapi uji cuci ini. Terlihat langsung drop dan sangat lambat water seatingnya ya. Berbeda dengan pengujian yang hanya menunggu curing time saja. Jadi saya kira dengan hasil ini
kit kuning kembali memenangi ronde durability. Jadi kesimpulan bagaimana? Menurut saya kit kuning memenangi komparasi di segmen harga, penggunaan yang lebih mudah, efek tahun talas yang baik, dan durability yang lebih kuat. Sedangkan silikon glass memenangi ronde kemasan dan sleek saja. Pemakaiannya sangat mudah, buffing ringan, tidak terpengaruh oleh panas. Jadi bagi pemula saya rasa tidak akan menemui kesulitan menggunakannya. Sedangkan silikon glass menurut saya sudah sulit ya untuk bersaing dengan LSP yang tiap tahun selalu improve formula. Mungkin dahulu mempunyai kemampuan untuk menyamarkan panel yang tadinya kurang bagus menjadi kinclong, tapi sekarang dengan semakin banyaknya produk baru yang beredar, agak sulit untuk bersaing ya, yang mengandalkan formula yang cukup tua ini. Keunggulan silikon glass ini sudah disamai oleh produk-produk yang baru ataupun produk yang terus improve formulanya. Penggunaan yang lumayan temperamen pun agak menyulitkan bagi pemula karena telat buffing saja luar biasa semiringnya, harus menggunakan kain lembab ya untuk membantu menghilangkannya. Semoga saja Amway mengeluarkan varian baru di zaman graphene ini, karena menurut saya formula silikon grade ini mulai ketinggalan zaman. Oke, saya sudahi dulu komparasi ini. Ingat, itu semua hanya opini pribadi saya, tidak harus ikut setuju. Cukup sekian kali ini, maafkan bila ada salah kata-kata. Sampai jumpa lagi di pengujian berikutnya. Terima kasih.